Jadi tema kita pada malam hari ini kan stroke recovery, pentingnya modifikasi latihan pada pasien. Stroke itu apa sebenarnya gitu? Secara general mungkin bisa dijelaskan dari Mas Fian dulu. Silahkan Mas. Mendengar istilah stroke sih emang udah sangat-sangat familiar ya, udah nggak asing lagi di telinga kita. Bahkan profesi bukan sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan pun juga pasti udah tahu tentang stroke ini. Stroke itu adalah suatu penyakit defisit neurologis ya, yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah yang ada di otak. Nah, ini bisa terjadi secara mendadak, kemudian menimbulkan suatu gejala atau tanda itu sesuai dengan daerah atau otak yang mengalami gangguan atau terganggu tadi. Pada dasarnya emang otak kita itu sebagai pusat dari segala aktivitas kita. Otak kita itu emang fungsinya kan masing-masing. Namun dia bekerja secara tersinkronisasi. Stroke itu ada dua ya, yaitu antara penyumbatan dan juga adanya pecah pembuluh darah gitu. Oh. Nah kalau stroke itu ada tanda dan gejalanya nggak sih Mas? Setiap penderita stroke apakah mempunyai tanda dan gejala yang berbeda-beda gitu nggak sih? Kalau ada itu biasanya apa gitu tanda dan gejalanya? Tergantung pada bagian otak yang mengalami kerusakan secara spesifik berbeda-beda. Cuman pada kebanyakan sih biasanya emang yang nampak kayak mulai adanya rasa kelumpuhan, terus kebas, kadang juga gangguan afasia. Afasia itu gangguan untuk komunikasi ya, berbicara. Jadi proses pemahamannya mengalami gangguan, kok tiba-tiba mau ngomong itu kayak berat, mau mengungkapkan sesuatu itu kayak bisa keluar gitu. Nah gitu. Kemudian dari pasien biasanya ada cerita juga ada yang mengendalikan gerakan mata itu mulai terganggu ya, kemudian kehilangan fungsi keseimbangan gitu, kemudian kadang pernafasan pun bisa kurang teratur, apalagi sampai bisa kehilangan kesadaran, kemudian sakit kepala, kemudian bisa juga kadang sampai mual. Nah itu tadi ya tentang gambaran tentang stroke dan juga tanda dan gejala yang dialami oleh para penderita stroke. Biasanya nih sebelum latihan itu kan biasanya ada assessment gitu ya yang harus dilakukan sebelum kita memberikan latihan. Nah itu kira-kira ada nggak sih apa yang harus dilakukan supaya sebelum memberikan exercise itu bisa tepat ke pasien stroke-nya gitu loh Mas? Untuk mengasesmen pasien stroke itu dari awal kita melihat istilahnya, ketemu pasien masuk nih ke ruangan, wah pakai kursi roda ternyata, otomatis dalam benak kita atau pikiran kita tuh udah mulai harus tune tuh, wah pakai kursi roda nih, didorong nih, otomatis kemungkinan belum bisa berjalan pastinya gitu. Walaupun kalau ada beberapa pasien yang mampu berjalan dengan menggunakan tongkat, dengan jalan yang masih polanya belum terintegrasi seperti itu. Nah, dari contoh tadi kita kan dari mulai datang, kita mulai lihat posisi duduknya seperti apa, ketika ambulasi perpindahan dari kursi roda ke bed misalkan, oh kakinya ternyata masih ngegantung, masih gelayutan, terus kemudian udah bisa duduk, ternyata duduknya nggak simetris atau agak melengkung atau agak apa ya istilahnya sedikit leyeh-leyeh atau apa itu gitu. Nah itu kita kan harus udah bisa mulai memprediksi atau memberikan gambaran program pada pasien ini gitu. Wah udah ada kondisi seperti ini, dia miring nih badannya, udah mulai berpikir otomatis, nah ini pasti kontrol atau posturalnya itu ada gangguan, ada problem. Kontrol atau postural itu
kontrol ketika badan kita itu dalam posisi yang tegak seperti itu. Kayak kita duduk kan tegak nih, bahu kiri dan bahu kanan dia simetris. Nah, sedangkan pada kondisi pasien-pasien stroke kebanyakan nggak simetris, asimetris. Jadi yang misalkan bahu kanan sedikit elevasi atau sedikit naik. Nah, kita harus mulai berpikir di situ, kondisinya seperti ini, harus kita kasih pasti program ini gitu. Nah, kemudian dari situ kita mulai tanya tuh ke pasien atau enggak ke saudaranya, ibu ya kenapa, keluhannya apa gitu kan, pastinya jadi mas ibunya kemarin tiba-tiba mungkin jatuh ya ini hubungan sama yang tadi tanda dan gejala, pasti kebanyakan diceritakan tuh tiba-tiba lemes, tiba-tiba jatuh, atau pas tidur ketika bangun tiba-tiba nggak bisa ngomong mas, nggak bisa bergerak. Nah, wah ini tanda-tanda. Nah, kemudian habis itu dibawa kemana bu, atau penanganannya seperti apa, bukan? Waduh, penanganannya setelah itu kita keringin mas. Nah, kebanyakan orang-orang masih pemahaman kan, waduh ini kok nggak bisa dikeringin ataupun dipijitin, nah seperti itu. Nah di situ kita mulai dah tahu, oh seperti ini penanganannya. Ternyata yang kita ketahui kan memang pada penanganan stroke itu harus secepatnya kan, untuk mengurangi tingkat cedera atau keparahan dari kerusakan di bagian otak tadi. Dari situ kita mulai tuh, jadi asesmen tuh nggak sampai di situ doang. Nah, ketika udah kita ketahui, oh ternyata tafiknya sedikit anterior tilt atau otot-otot daya gravitasi ya, kita bilangnya ekstensornya mengalami kelemahan, kita beri aktivasi, kita fasilitasi, kita stimulasi gerakan, mungkin fikirnya udah mulai oke, udah mulai bagus. Nah, step berikutnya apa? Step berikutnya minimal pastikan dari duduk ke berdiri. Nah, di situ kita juga perlu untuk berkomunikasi sama si beliau ya, sama pasien ya. Ibu, kenapa sekarang, rasanya gimana? Ini mas, tangan saya lemah, misalkan lemas, nggak bisa diangkat. Saya mau berdiri itu kok susah, seperti itu. Oh iya bu, jadi komunikasi kita harus tetap berjalan Tessa gitu. Terus oh iya, kemudian sekarang ibu istilahnya pengen apa, pengen bisa apa, kita kasih tuh, kita kasih gambaran target biar pasien ini ada motivasi gitu. Saya pengen bisa berdiri mas, saya selama ini misalkan cuma rebahan ke duduk, itu pun dibantu. Nah itu udah mulai curhat istilahnya kan. Sambil curhat malah. Iya bu, ya, sambil curhat ya. Jadi kebanyakan malah kita itu kayak ngedengerin keluhan ya, bukan keluhan sih, emang curhatan. Nah di situ akan jadi motivasi kita juga. Iya. Ternyata ibu ini pengen berdiri tadi ya, pengen berdiri. Nah, mulai tuh kita jelaskan, kita jelasin. Ibu, misalkan ibu kan berdiri, berdiri itu kan dari posisi duduk ke berdiri, itu menggunakan otot misalkan. Intinya sih kita kasih pemahaman ya, biar beliau itu ngerti, beliau itu paham, sehingga apa efeknya? Efeknya nanti ketika pasien melakukan exercise, pasien melakukan latihan, dia juga arousal-nya, gairahnya mulai muncul. Jadi ada target, oh iya mas, begini ternyata caranya. Oh dari duduk ke berdiri seperti ini gerakannya. Kita juga perlu istilahnya bahasa-bahasa
nggak jangan terlalu bahasa awam, jangan terlalu bahasa medis anatomi kita jangan dipakai dulu gitu ya. Kita pakai masih bahasa Sanskerta, bukan bahasa awam. Bahasa awam, bahasa Ya, pasien gitu ya. bahasa pasien gitu, bahasa pasien. Jadi bahasa kayak kita ngobrol biasa. Seperti ini Bu, gerakannya seperti ini gitu. Nah, ketika udah mulai, mau semangatnya mulai bangkit ya, kita mulai memberikan edukasi, memberikan treatment, fasilitasi kita untuk dari duduknya pelan, terus ke berdiri. Nah, ketika mulai berdiri, kok tiba-tiba terjatuh. Nah, disitulah kita mulai berpikir lagi untuk apa? Asesmen ulang. Nah, kita perlu untuk asesmen ulang. Kok udah duduknya bagus, body awareness-nya udah mulai oke. Misalkan kita kan kayak modifikasi untuk gerakan badan ke depan, ke belakang, kayak ngambil botol atau kon, mindahin, itu kan membutuhkan otot-otot untuk postural ketika balance untuk duduknya. Ketika mulai berdiri, kenapa kok malah ngejeblak ngejeblak itu apa ya? Ke belakang gitu ya. Gerak gitu ya. Iya, kebanyakan seperti itu. Pernah nggak Tessa nemuin kayak gitu? Belum, Nah, belum pernah. Iya, belum pernah belum praktek. pernah. Hmm, belum pernah praktek. Ya. Iya. Itu tadi Nanti, asesmennya gitu ya, asesmennya. jadi asesmen itu harus Edukasi gitu ya. iya berlanjut. Mungkin dari kita dari fisioterapi kan mungkin biasanya kan ada format assessmentnya ya. Jadi keluhan utamanya apa, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dulu, ada pemeriksaan scan brain otaknya ada nggak, seperti itu. Cuman kita ketika mulai memberikan treatment, memberikan terapi, asesmen itu akan terus berjalan. Jadi dari kondisi satu hari ini misalkan minggu 2 hari ke depan kita ketemu lagi, pasti kondisinya udah Berbeda gitu. akan mulai berbeda. Betul, akan ada perbedaan seperti itu. Kayak tadi udah bisa duduk, core stability ada bagus. Core stability itu ketika kontrol badannya itu udah bagus, kita latih untuk berdiri malah jatuh, kejeblak ke belakang tadi. Kenapa? Apa yang terjadi? Nah, kita mulai berpikir lagi. Oh, ternyata komponen untuk berdirinya masih kurang. Kan kita ketahui kalau kita memberikan treatment, kita kan ada istilahnya kan COG, ya kan, Center of Gravity, kemudian ada BOS, base of support-nya, gitu kan, ada kan Tessa, nah kayak gitu. Jadi Center of Gravity itu kan emang di pelvic ya, di pinggul kita, kemudian base of support-nya ada di bagian ankle kita ya. Jadi posisi ankle secara kita normal itu antara 5 sampai 7 derajat dengan alignment atau garis lurus dari tubuh badan kita. Jadi tambah juga kalau duduk udah bagus, mau berdiri, ternyata misalkan kakinya kurang simetris. Misalkan kakinya yang satu terlalu menyempit atau terlalu melebar misalkan. Nah, itu akan menjadi pemicu atau salah satu yang perlu kita evaluasi. Nanti akan jadi penghambat kita untuk memberikan treatmentnya tadi. Kita benerin dulu base of support-nya. Nah, dari itu barulah kita mulai latih untuk fasilitasi berdiri. Sampai ke sana-sana ya. Iya. Okay. Ini Mas ya tadi asesmennya ya sebelum mulai latihan gitu ya. Nah, ini kan berarti kan ada penting kita untuk melakukan modifikasi latihan pada pasien. Nah, itu kenapa sih kok kita itu harus melakukan modifikasi latihan pada pasien stroke?
penjelasannya kira-kira gimana Mas tuh? Oh, jadi gini, gerak itu kan adalah apa ya, sesuatu yang kita sadari ya. Jadi kita mampu kontrol, kita mampu untuk apa namanya, mengarahkan koordinasi arahnya gitu kan. Jadi kita mau bergerak, istilahnya ada ancang-ancang ya, ancang-ancang itu apa ya? Prediksi ya, prediksi. Mau kita menggerakkan atau kita mau mengendalikan itu seperti apa, tenaganya seberapa, misalkan arah geraknya sejauh apa, misalkan kita mau ngambil gelas di depan kita gitu kan, jaraknya cuman satu gerakan siku misalkan, nggak mungkin kan kita sampai apa namanya, badannya sampai ke depan banget, malah benar nggak kesenggol atau kesampar atau semacamnya gitu kan, itu. Nah, itu kan namanya gerak motorik ya, atau gerak yang mampu atau kita kontrol, seperti itu, mampu kita kendalikan. Nah, itulah yang dinamakan gerakan motorik. Jadi gerak kita itu ada yang namanya sensorik, ada juga gerak motorik. Jadi gerak apa namanya, stimulasi sensorik yang mengakibatkan adanya timbul gerak motorik, seperti itu. Nah, karena tadi adanya pemicu, nah misalkan lagi nih, misal Tessa melihat sesosok cowok nih, cowok nih, boleh. Kita bisa ngelihat cowok, wah ini ganteng nih, manis nih, cakep nih, kira-kira bisa nggak gua kenalan nih gitu ya. Itu kan dia udah sebagai sensorik ya, yang membuat kita itu terpicu ya untuk bagaimana memberikan sebuah perhatian gitu kan. Nah, terus si cowok ini kan sebagian sensoriknya, gimana nih cara kita untuk bisa kenalan, misalkan melalui misalkan teman kita. Nah, teman kita ini kan sebagai istilahnya memfasilitasi kita, seperti itu. Nah, ini nanti juga berpengaruh ke treatment kita, ke modifikasi tadi. Nah, ketika Tessa mulai bilang temennya, bisa nggak sih aku kenalan sama dia, misalkan. Nah, si teman Tessa ini kan sebagai istilah kita kalau di saraf otak kan yang sebagai neuron transmitternya ya, penyampai, penyambungnya, seperti itu. Jadi tergantung nanti si neuron transmitter ini sampai nggak ke sana, cara penyampaiannya seperti apa, bagaimana, modifikasinya seperti apa, gitu. Katakan modifikasi tadi. Nah, misalkan si teman Tessa nyampaikannya ke si cowok tadi, woi, nih ada cewek nih, sambil digeplak atau di apa misalnya, otomatis respon dari si tadi, apaan sih gini. Nah, otomatis kita responnya kan jelek gitu. Kalau misalkan penyampaiannya bagus ya, cara halo, boleh nggak kenalan sama si dia, ada nih Tessa nih namanya, mau ta'arufan gitu kan. Taruh kebalik ya. Masih muda. Tambah aja. Nah, kalau seperti kan responnya pasti dia lebih tertarik ya, lebih mampu lebih mau merespon seperti itu. Nah, dikatakan modifikasi di sini, gerakan atau melatih kita itu nggak asal bergerak, maksudnya, oh ya Bu, angkat tangannya. Nah, biasanya kan banyak yang kita kadang orang tua atau keluarga pasien itu dia, Bu, angkat tangannya ke sini, tekuk ke sini, 1, 2, 3, 4. Ini yang latih, yang terapi, yang capek siapa? Yang capek terapisnya atau malah
siapanya gitu kan. Nah, itu kan itu gerakan yang istilahnya kan gerakan pasif ya. Jadi gerakan pasif. Jadi kita mampu bergerak motorik tadi kan karena ada pesan atau neurotransmitter yang disampaikan ke otak kita. Nah, sangkutannya tadi dari otak kita adalah memproses atau dari dapat rangsangan sampai ke otak diproses hingga kita bisa menggerakkan badan kita atau gerak motorik tadi seperti itu. Nah, kalau kita misalkan ngelatihnya cuman kayak orang senam seperti itu, mana kita mana istilahnya apakah pasien itu mampu memahami gitu loh. Apakah si beliau itu mau mengikuti seperti itu setelah misalkan pulang ke rumah, di rumah ditanyain tadi dilatih sama terapisnya apa, begini coba gerakin, kok nggak bisa. Nah disitu kan jadi pertanyaan lagi kan nanti seperti itu. Nah kata modifikasi di sini jadi istilahnya kita tuh memberikan stimulasi atau memfasilitasi pada pasien ketika bergerak itu saling berinteraksi. Nah, misalkan ibu, saya bantu ibu gerakan ke sini ya, ngambil nih gelas, kita bantu pegang tuh tangannya pelan-pelan, kita bantu pelan. Nah di situ kita mulai kayak merasakan feel-nya punya si pasien tadi, karena kan kita kan ada kemampuan otot tuh bergerak ya, MMT-nya itu berat. Nah di situ ada interaksi dari si pasien, nggak mungkin kan cuman sangat nggak bisa gerak sama sekali gitu kan ada beberapa pasien yang udah mulai teraktivasi atau beraktivitas walaupun nggak sempurna gitu. Kita mulai bantu Bu seperti ini gerakannya, seperti ini ya. Nah harapannya si ibu tadi paham gerakan yang dia lakukan seperti itu. Oh, mengangkat tangan, kemudian mengambil gelas seperti ini, pelan, kita bantu pelan lagi. Setelah mulai teraktivasi, setelah ibu tadi mulai aktif ototnya atau gerakannya mulai mandiri walaupun belum sempurna. Nah, disitulah proses sensorik korteks atau ke otak kita bisa tersimpan sehingga mampu dipersepsikan, mampu digerakkan dengan harapan bisa bergerak secara sendiri walaupun tadi belum sempurna. Jadi dia ada kayak ada pelajaran ya, ada edukasi seperti itu. Oh tadi saya di sana belajar begini, feel-nya, rasanya ternyata begini. Gimana Bu? Kita tanya juga tuh. Gimana Bu rasanya tadi gini-gini? Bisa itu, iya Mas. Tadi pas ngangkat kayak ada mau gerak sedikit, cuman memang belum bisa maksimal sih seperti itu. Dia kan di situ kan dia merasakan feel-nya, merasakan efek dari gerakan yang dilakukan tadi seperti itu. Nah, jadi kita ngelatih nggak asal-asal apa ya Tessa, asalnya asal lurus seperti itu. Nah ya di situ kita belajar juga apa ya, di sistem Karata kan ada yang namanya kan gravimeter dan dotmeter juga. Nah, di situ kan jadi ada istilahnya, ada induk, ada kayak akar serabutnya. Nah, neuroplastisitas, ada istilahnya neuroplastisitas. Nah, ketika stimulasi yang kita berikan tadi mulai dipahami sama beliau, sama pasien, disitulah serabut-serabut neuron mulai berkembang atau mulai ada perubahan ya.
ada perubahan untuk tadi memblokir atau menggantikan sel saraf atau pembuluh darah yang mengalami kerusakan tadi. Nah, itu kan yang awal kan karena penyumbatan tadi sehingga terjadinya kerusakan pada sistem sarafnya, pembuluh darahnya seperti itu. Jadi pembelajaran motor learning namanya ya. Iya. Nah, itu sangat sangat perlu diperhatikan juga seperti itu. Ya, kurang lebih kayak gitu Tessa. Ya, mantap sekali Mas. Oke, ini mengingatkan lagi ya kepada para peserta, jika ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar, nanti akan kita kumpulkan dan kita diskusikan di sesi kedua nanti. Nah, lanjut lagi nih Mas. Kan udah menjawab ya, jadi itu modifikasi latihan itu memang sangat penting sekali ya bagi pasien stroke. Latih gerakan dari ingatannya itu ya, jadi biar bisa lebih terasa gitu ya. Iya, sebenarnya sih kalau cara gampangnya sih. Tapi Masnya pernah nggak sih kayak menjumpai pasien gitu, kayak mereka itu sudah diterapi lama tapi itu kayak nggak ada hasilnya gitu loh Mas. Nah itu biasanya kan pasiennya kayak gimana ya, kayak kurang puas gitu loh biasanya. Nah itu sebagai terapis itu biasanya tanggapannya gimana nih Mas kalau ada pasien yang seperti itu? Banyak juga ya yang gimana? Faktor-faktornya juga gitu, ada nggak sih yang kayak kok kenapa nggak bisa sembuh-sembuh gitu? Jadi memang beberapa pasien itu menunjukkan proses perubahan itu masing-masing. Jadi tergantung tadi Tessa kerusakannya seberapa parah di bagian otak mana, seberapa parahnya, keparahannya tadi kan. Jadi kita tuh nggak bisa menyamakan antara pasien satu dengan pasien yang lainnya. Misalkan ada bahkan bukan dua, 3, 5, 10 bahkan pasien dengan kondisi diagnosa stroke yang sama, pasti kondisinya berbeda-beda seperti itu. Misalkan pasien A dan B, si A sama-sama mengalami kelumpuhan bagian kanan, si B juga sama mengalami kelumpuhan bagian kanan. Fenomenanya pasti berbeda penampakannya. Jadi dari pasien A kemungkinan dia sudah mulai bisa mengangkat tangannya sedikit. Kemudian di pasien B kemungkinan gerakannya itu baru cuman kontraksi atau masih meraba-raba. Nah, itu jadi kita tidak bisa apa istilahnya juga berpengaruh tapi tetap tidak terkenal seperti itu. Misalkan ditambah lagi pasien A ada gangguan kognitif, gangguan pemahaman, kemudian apalagi mohon maaf misalkan gangguan afasia tadi berbicaranya ya, gangguan pemahaman dari afasia kan ada dua, Wernicke sama Broca ya, jadi afasia sensorik dan afasia motorik itu. Nah itu nanti akan berpengaruh kepada kita memberikan sebuah treatment. Kenapa kok berpengaruh? Ketika kita berinteraksi dengan pasien, otomatis kan kita berkomunikasi. Ketika pasien nggak mampu paham, misalkan ada gangguan kognitif tadi, nggak bisa memahami nih, bagaimana kita untuk membantu memfasilitasinya, pasti berbeda dengan yang pasien satunya. Oh, dia mampu mengikuti instruksi kita. Bu, nanti saya misalkan edukasi gini, ngerti nih, paham nih. Oh iya mas, bahkan ada yang dia itu bisa bercerita sendiri, dongeng sendiri, gitu kan. Gini, bisa memahami. Nah, itu pasti akan berbeda juga dengan hasilnya.
salah satu faktornya itu. Yang untuk tingkat keberhasilan tadi ke proses terapi, keberhasilan dari karena si pasien tadi mampu menerima nanti tergantung dari kita juga bagaimana caranya untuk memberikan treatment, memfasilitasinya seperti apa. Oke. Kira-kira bisa dipahami atau tambah rumit? Kalau Mas bisa dipahami. Bisa kami. Oke, jadi tadi kan juga ada membahas tentang motor learning juga ya Mas tadi itu. Kira-kira motor learning yang bagaimana dapat mendukung untuk modifikasi latihan itu sendiri supaya biar lebih efektif dan dapat tercapai pemulihan pada pasien sendiri. Oh ya. Motor learning itu kan istilahnya kan kita aktivasi dari stimulasi kita untuk proses otak namanya. Nah, untuk bagaimana ya bisa mencapai pemulihan pada pasien itu yang baik dan benar itu kita tadi yang pertama itu kita harus memberikan praktik kepada si pasien tadi. Jadi diusahakan pasien tadi itu bergerak secara aktif. Secara aktif itu gerak yang mampu sampai dia bisa melakukan seperti itu. Jadi praktik itu harus sering diulang-ulang, jumlah pengulangannya, kemudian urutan pengulangannya, kemudian variabilitasnya itu harus kita perhatikan. Juga harus ada umpan balik tambahan. Itu kinerja yang akan tercapai dari umpan balik tadi ya. Kinerjanya itu sejauh mana itu intensinya kan dari sini umpan balik atau yang bisa dilakukan pasien itu batas mana seperti itu. Jadi itu harus ada grading bertahap. Dari ini gerakan seperti ini harus ada peningkatan ke sini, dari gerakan ini harus ada walaupun sedikit aja perubahan harus ada nampak. Jadi ada, bukan harus ya, sebenarnya tergantung respon dari si pasien tadi ya, gerak secara aktifnya dia mampunya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian fokus perhatiannya, pencapaian tujuannya, dan harian itu yang harus kita lakukan juga. Jadi gerakannya itu nggak monoton, nggak cuma begini doang, ini lagi, seperti ini lagi, besok datang kayak gini lagi gerakannya, besok lagi begini lagi gitu kan. Jadi sampai pasien tuh hafal gitu. Oh gini Bu, udah ya, udah selesai Mas ini. Oh tiba-tiba duduk sendiri, latihan duduk ya, berdiri lagi, latihan berdiri lagi. Nah itu kalau bisa harus kita modifikasi, jadi jangan monoton ya, ini biar nggak bosan-bosan juga dalam memberikan latihan. Jadi kondisi itu harus carry over ya, dari dilanjutkan dengan goal. Sebenarnya goalnya kan fungsional ya, fungsional itu kan si pasien ini bisa bergerak secara mandiri, sebenarnya kan goalnya itu. Nah, seperti itulah bisa. Kalau modifikasi latihan itu bisa diterapkan di rumah gitu nggak sih Mas? Kayak misal mungkin keluarganya yang melatih atau pasiennya itu bisa latihan sendiri, itu modifikasi dilakukan sendiri di rumah gitu. Oh tadi kurang jelas. Itu ya kayak, jadi sebenarnya kayak edukasi di rumah gitu ya. Benar. Itu seperti kira latihannya kalau di rumah sendiri biar bisa
dilakukan sendiri ataupun sama keluarganya gitu mungkin. Oh, banyak sih sebenarnya yang bisa dilakukan di rumah, bisa dengan memanfaatkan rumah, bukan memanfaatkan rumah ya, memanfaatkan yang ada di rumah. Kayak misalkan ada tangga dikit kecil, ada gelas bisa kita gunakan juga. Gunakannya seperti apa? Nah, misalkan nih, contoh kita untuk melatih otot struktural ketika balance hidup, kita suruh ngambil kon di depan, jadi kan gerakan badannya kan dia movement ya, ke samping kanan, ke samping samping kiri, kemudian ke arah depan. Ini kan konteks gerakan badannya kan mulai apa namanya, ada pergerakan ke depan, ke samping seperti itu. Ini salah satu contoh aktivitas yang di rumah. Nah, itu kan nanti di rumah, misalkan Bu nanti di rumah latihannya seperti ini ya, mungkin bisa pakai gelas ataupun pakai botol aqua seperti itu. Kemudian dengan latihan berjalan, latihan di rumah dengan jalannya pola seperti ini. Misalkan ada tangga kecil, atau biasanya di rumah kan kayak ada trap yang pendek kecil itu. Nah, misalkan bisa untuk latihan balance berdirinya, melangkah kecil, atau enggak ya bikin aja garis 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 buat dilangkahin seperti itu. Kemudian mungkin bisa juga Bu, Bapak Ibu latihan jinjit ya, untuk mengaktifasi soleus gastroknya, otot ininya Bu, biar ini pelan. Yang penting kondisinya, posisinya simetris, seperti itu. Nah, dan ini yang bisa kita sampaikan juga kepada anggota keluarga, karena kan anggota keluarga pasien itu sebenarnya perannya kan sangat penting sekali gitu. Kadang pasien mungkin malas, mau gerak ini kok bawahnya males gitu kan. Nah, kita yang normal aja kalau mager kan tidur terus gitu kan. Itu. Jadi kita harus kasih pemahaman juga ke anak, misalkan ke orang satu rumah keluarga. Jadi bisa nanti kalau saya biasanya ada satu orang atau keluarga yang benar-benar paham dengan kondisi ibunya ini. Nah, jadi kita jelaskan tuh, Ibu kalau kondisi seperti ini misalkan nggak dilatih akibatnya akan seperti ini. Nah, latihannya di rumah bisa pelan-pelan kasih kayak gini. Nah, gitu. Ini udah ada beberapa pertanyaan dari peserta. Pertanyaan yang pertama dari Tubagus Pernama. Ada pasien stroke, tetapi pasien ini terkena fraktur pada tibia akibat jatuh di kamar mandi. Nah, sebagai fisioterapis, apa yang harus dilakukan nih, Mas? Dengan kondisi stroke disertai adanya fraktur ya. Kita lihat dulu ya, kondisi frakturnya itu udah ditanganin benar-benar, udah ditanganin atau belum, istilahnya kapasitasnya itu mampu untuk kita movement, kita untuk bergerak, kita memberikan exercise ataupun latihan itu. Jadi kira-kira di fraktur ini nih. Nah, post fraktur ini kan kalau kita belajar kan emang ada fase-fase penyembuhannya gitu kan. Nah, ketika udah mulai ada menjurus ke fase yang mumpuni untuk bergerak, nah kenapa enggak kita lakukan terapi aja juga. Waktu tadi udah mulai oke, bisa untuk istilahnya dalam tahapan lingkup geraknya udah lebih bagus. Nah, kita bisa untuk mulai aktivasi kondisi stroke dari kondisi neuronnya, stroke-nya tadi, karena kondisi neuron dan juga ke otot itu kan memang saling terhubung juga. Pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Mangu Prawirayuda. Kak, mau tanya,
Jika stroke ditambah Parkinson itu bagaimana ya cara menanganinya? Terima kasih, Kak. Secara penyebabnya kalau Parkinson kan itu ada kerusakan juga ya, kematian sel saraf yang disebut kita di substansia nigra namanya kan. Jadi sel tersebut itu fungsinya itu sebagai dopamin. Jadi senyawa kimia yang mengirim pesan dari otak ke sistem saraf untuk mengontrol gerak motorik halus ini terganggu gitu. Nah, biasanya sih emang kalau dari sepengalaman saya sih emang belum apa ya, belum memberikan hasil yang begitu signifikan atau begitu maksimal. Cuman kemarin-kemarin dari beberapa apa namanya pelatihan juga dengan senior itu biasanya kita kan dia kan kalau Parkinson cenderung mengawali gerakan itu cenderung kayak motor mogok ya, maaf. Jadi kayak mau jalan tuh kayak jalan nggak gitu kan. Nah, biasanya kita akali dengan adanya garis Tessa. Jadi ada garis kayak apa ya, garis kita nyebrang gitu. Jadi bukan gitu sih, tapi garisnya saling, misalkan sini, kemudian di space lagi, ada lagi gitu. Nah, jadi pengalaman saya kondisi dengan begitu, dengan adanya Parkinson tadi ya, si bapak tadi ketika disuruh Pak coba ke sini yuk gini, dia tuh kayak mikir dan mau bergerak itu kayak masih apa ya tadi, mau ngegas enggak ngegas, dan cuma kalau gitu pas Pak ke sana langkahin ini ya, dilewatin garisnya udah mulai itu. Nah, ini sedikit bisa step langkah, jadi uh, geraknya mulai ada pergerakan walaupun koordinasi atau untuk mengontrol geraknya tadi belum sempurna, belum sehalus koordinasi kita tadi seperti itu. Nah, jadi kita perhatikan juga dengan tadi struknya juga. Nah, tergantung tingkat keparahan atau aktifnya fungsional tadi sebatas apa seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ada dari Pim_PCO. Nah, ini mau tanya, ada pasien saya lesi di parietal kiri, tapi mengalami kelemahan di sisi kiri juga. Kok bisa gitu ya? Mohon penjelasannya. Kerja otak kita kan saling tersinkronisasi. Ketika kita mulai memberi stimulasi, saling terhubung ya antara kan kita kan tridimensional, jadi antara otak depan, belakang, semuanya kan istilahnya kan saling terhubung gitu. Nah, gerak tadi hubungannya itu masih belum cun. Pertanyaan dari Arofi Devian. Mengapa pada sebagian pasien stroke itu merasakan nyeri pada sisi lesinya? Memang beberapa pasien itu cenderung banyak mengalami gangguan rasa, sensasi atau sensorik ya. Karena dari sensori tadi kita bisa kita aware sama badan atau tubuh kita. Ketika pasien mengalami gangguan sensasi atau sensorik, itu ada area otak kita yang terkena untuk mempersepsikan rasa tadi. Harusnya kan taraf sensori misalkan begini, kita sentuh itu kan rasanya harusnya kan, oh ini ternyata cuma sentuh biasa diraba, kemudian oh ini dicubit, nah seperti itu. Nah, jadi pendeskripsian dari sensasi tadi itu penafsiran di otak kita itu berbeda seperti itu. Jadi bisa dikatakan agak-agak lebay. Jadi ketika disentuh kadang sakit Bu, sakit Pak ya. Bahkan ada yang
dicubit keras itu biasa aja ekspresinya biasa, nggak apa-apa. Kerasa nggak Bu? Enggak Mas. Kebas Bu? Enggak. Nah, jadi kalau di atau kita tuh ada kayak ambang apa namanya sensor rasanya gitu. Jadi tekan di sini. Ketika baru datang dari sini itu udah ada yang merasakan, waduh, udah mulai merasakan dari apa yang disentuh tadi. Kemudian ada yang kita bahkan kita cubit, kita pencet sampai kencang itu baru berasa juga ada seperti itu. Jadi proses penerimaan impulsnya tadi dipersepsikan atau diterima tadi tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya atau apa yang kita sentuh tadi. Pertanyaan dari Amalia underscore Fitri 22. Kak, kira-kira latihan sensoris yang bisa meningkatkan input motorik pada pasien stroke itu seperti apa ya, Kak? Fasilitasi itu memang kan sangat istilahnya kan sangat penting ya. Jadi istilahnya ketika kita memberikan stimulasi sensori kepada si pasien, bisa contoh gerakan dari ankle, dia nggak bisa dorsifleksi ya. Kita memberikan input sensoriknya itu dengan perlahan ataupun pelan-pelan. Kita tahu kalau di otot itu kan ada namanya kan Golgi tendon organ, kemudian misalkan contoh stimulasi dari ankle tadi ya. Nah, ketika ankle tidak bisa dorsifleksi, nah di situ kan kita bantu untuk memfasilitasi, dan fasilitasi ini gerak diharapkan pasien itu mampu gerak aktif. Gerak aktif itu gerak atau yang dilakukan dipahami oleh pasien tersebut secara mandiri atau sendiri gitu. Jadi kita fasilitasinya pelan, kemudian ya dari pelan-pelannya, kemudian kita rilis otot-otot untuk penggerak dari interoseinya biasanya kan. Kemudian misalkan dari kita rilis juga dari gastroc, soleusnya. Kita kan tahu di situ untuk gerakan dorsifleksi bahwasanya kan ternyata aktivasi dari soleus dan si gastroc tadi. Nah, kita bantu tuh. Ya, muscle spindle dan Golgi tendon organ, baru ingat aku. Nah, kita rilis di situnya. Nah, biasanya gitu. Karena ketika kita bantu fasilitasi dari gerak fungsional normal, dorsifleksi, kita sambil untuk merilis GTO-nya pelan-pelan. Nah, di situ kan persepsi dari atau neuron yang disalurkan disampaikan ke sistem saraf otak bisa dipersepsikan kembali sebagai gerakan motorik, seperti gerakan yang kita sadari. Jadi pelan, cuman sambil gerakan ke posisi gerakan normal, dan pasien bergerak secara aktif atau secara mandiri seperti itu, dengan kita merilis otot-otot bantu bergeraknya pelan-pelan. Nah, setelah mulai bergerak ke atas pelan-pelan, nah, diharapkan pasien itu mampu untuk menggerakkan sendiri seperti itu. Kok masih gagal lagi, kita ulangin lagi. Nah, itulah pentingnya yang tadi proses pengulangan yang terus harus kita coba. Jadi ketika gagal satu treatment, kita harus mengulangi lagi. Gagal treatment kita ulangin lagi sampai bisa mendapatkan hasil yang paling enggak ya ada pergerakan ya, ada menimbulkan hasil yang bisa nampak seperti itu. Jadi si pasien tadi merasakan, wah ternyata seperti ini bergerak, wah seperti ini proses belajarnya istilahnya kan seperti itu. Pertanyaan terakhir dari Tina underscore Rahma. Mohon izin bertanya, Mas. Untuk menentukan prognosa stroke, hal apa saja yang harus dipertimbangkan? Nah, ini tadi sepertinya sudah agak disinggung ya di pembahasan awal. Tapi mungkin bisa dijelaskan lagi. Tentang prognosa itu ya tadi ya, kembali ke topis lesi. Jadi istilahnya langsung ke topis lesi, apa namanya,
pada awal datang tadi, kondisi yang dia punya atau eh, keadaan sekarang yang dia bisa beliau punya itu akan menentukan atau progres prognosa ketika kita terapi gitu, ketika memberikan treatment. Jadi ketika udah misalkan dari yang datang udah bisa duduk, kemudian mulai berdiri, nah di situ kan otomatis target pastikan untuk proses berjalan itu kan nggak akan selama yang dari posisi tidur ke belum bisa duduk misalkan seperti itu. Cuman kembali lagi ke individual pasien, respon dari pasien, respon dari latihan, modifikasi dari kita memberikan exercise gitu kan, keaktifan dari pasien untuk bergerak ya. Jadi banyak sebenarnya komponen faktornya untuk prognosa, untuk menentukan kita prognosanya tadi gitu. Faktor kognitifnya, faktor gangguan sensorik motoriknya, dan obsesinya tadi seperti itu. Banyak pertimbangan nanti kalau seiring ketemu pasien pasti lebih wah banyak itu. Modifikasi latihan pada pasien stroke itu memang sangat penting sekali ya, Mas. Karena untuk melatih motor learning-nya dan melatih motor learning itu bisa dengan pengulangan-pengulangan gerakan sehingga mampu dipersepsikan secara mandiri oleh pasien dan dapat mempertahankan neuroplastisitasnya itu dari hari ke hari. Bagi Bapak Ibu yang lagi sekarang kondisinya masih stroke gitu ya. Jadi jangan patah semangat ya, jangan apalanya istilahnya depresi atau apalah itu. Jadi tetap berusaha karena kemungkinan itu pasti masih ada gitu. Kemungkinan untuk sembuh, untuk kemungkinan untuk beraktivitas lagi ya. Walaupun prosesnya itu emang benar-benar panjang gitu ya. Prosesnya tuh nggak sesimpel, nggak semudah kita membalikan telapak tangan istilahnya kan seperti itu. Jadi emang step by step harus jalanin program terapinya gitu kan, tetap berusaha terus kemungkinan apa namanya rasa gairahnya, semangatnya itu juga perlu tetap dijaga karena kan ada kadang-kadang udah beberapa kali udah sampai itu kok nggak ada perubahan, udah nyerah seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita pun ya terutama kita sebagai tenaga fisioterapis ya, kita kan juga terus update pengetahuan, update knowledge, terus bagaimana memberikan pelayanan atau memberikan program yang terbaik untuk pasien, untuk proses kesembuhan, dan harapannya beliau-beliau ini yang Bapak Ibu yang sedang menderita kondisi stroke bisa beraktivitas secara fungsional kembali, beraktivitas tanpa adanya bantuan seperti itu.